Cerita ini tentang teror dari pocong. Tapi korbannya nggak cuma satu, banyak. Oke. Jadi kayak si pocong ini tuh ngehantuin satu kampung, Nat, Moy. Ini gue samarin namanya jadi Tejo ya. Oke. Ini cerita dari dia. Dia nggak nyebutin daerah kampung dia ini di mana. Tapi sejalan gue cerita kayaknya lu pada tahu ini daerah mana karena ya ada beberapa denah dan beberapa hal yang kayaknya lu bisa tahu lah. Jadi di kampung ini tuh ada seorang cewek yang hamil, tapi dia tuh ditinggal sama pasangannya. Si laki-lakinya ini nggak mau tanggung jawab karena mereka juga belum nikah. Oke. Nah si cewek ini kita panggil aja namanya Sri ya. Rumahnya Sri ini jaraknya sekitar 4 rumah dari rumahnya Tejo. Setelah ditinggal sama pacarnya ini dan dia lagi keadaan hamil, Sri ini jadi stres. Ditambah Sri ini dapat tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lain-lain lah. Beberapa kali si Sri ini nyoba buat pukul-pukul perutnya buat ngegugurin kandungannya sendiri. Pokoknya miris banget lah. Sri ini sampai kurus banget dan akhirnya dia meninggal. Oke. Nah karena nggak ditemuin kehidupan di janinnya itu, akhirnya Sri ini langsung dikubur. Nah setelah Sri meninggal itu banyak hal-hal aneh kejadian nih di kampungnya dia ini. Mulai beredar kabar kalau Sri ini tuh gentayangan neror warga. Warga jadi banyak yang takut buat keluar malam-malam. Dan suasana kampung di kampungnya Sri ini jadi makin sepi karena nggak banyak yang keluar lewat jam 9 malam. Nah awal dari teror ini dimulainya tuh dari keluarganya almarhumah Sri ini sendiri. Dan ini ceritanya dari mulut ke mulut ya. Oke. Persis di malam pertama setelah siangnya Sri ini dikubur, beberapa saudaranya almarhumah Sri ini nginep di rumahnya. Ada yang tidur di sofa, ada yang tidur di karpet beberapa orang. Nah pas itu posisinya jam 11 malam. Sepupunya Sri ini nih sebut aja namanya Nina ya. Oke. Nina tuh kebangun karena dia tuh ngedengar ada suara tangisan. Nah awalnya dikira itu ibunya Sri nangis gara-gara ya sedih anaknya meninggal gitu kan. Jadilah si Nina ini ngebangunin ayahnya. Nah pas ayahnya Nina bangun, ayahnya heran. Ini yakin bibi yang nangis? Kok suaranya dari luar? Nah Nina juga baru ngeh, oh iya kok dari luar ya suaranya. Padahal ibunya Sri ini ada di dalam kamar. Siapa ya pak? Kata Nina. Nah abis itu ayahnya Nina bangun, dia jalan ke arah kamar ibunya Sri. Ternyata benar ibunya Sri belum tidur dan ada di dalam kamar, bukan di luar. Oke. Diceritain aja nih sama bapaknya Nina gitu, ada yang nangis di luar. Nah ibunya Sri ini mastiin buat dia keluar lah. Dan bener aja, ternyata ibunya Sri juga ngedenger ada suara tangisan itu dari luar rumahnya dia. Ibunya Sri pun ngeh, ini tuh sebenarnya suara tangisan suara anaknya dia. Oh, mulai berkaca-kaca tuh dia di situ. Ibunya Sri bilang, "Nak, kenapa nak?" Si Nina sama bokapnya lihat-lihatan ya, heran dong. Maksudnya kenapa nih si ibunya Sri gitu, kenapa dia malah manggil nak, padahal kan anaknya udah meninggal kan. Iya. Tapi tiba-tiba kedengeran jawaban dari luar pintu. "Ini Sri bu, bukain pintu, di luar dingin." Kata gitu. Wah Nina sama bokapnya langsung merinding dong, ketakutan. Si ibunya Sri ini tapi malah ngedeket ke pintu sambil bawa kunci rumah, mau bukain pintu tuh. Pas sudah dibuka, ternyata di depan pintu gak ada siapa-siapa Nat, Moy. Tapi ada kerasa kayak angin tuh masuk ke dalam. Dan kecium aroma kembang kuburan di seluruh ruang tamu itu. Terus ibunya Sri ngomong gini sambil berkaca-kaca. "Oh, kamu wangi ya nak," kata gitu. Dari dalam kamar, ayahnya Sri gara-gara ngedengar ya di luar ada apa-apa gitu ya. Keluarlah bokapnya Sri ini. Keluar langsung nutup pintu. Dan mukanya agak-agak kesel gitu, sambil ngebawa istrinya ke kamar. Udah, Sri itu udah gak ada, kata bokapnya gitu. Sedangkan Nina ini langsung ditenangin sama bokapnya dan mereka coba buat tidur lagi. Itu kejadian yang pertama. Nah kejadian yang kedua, ini dialamin sama salah satu tukang mie ayam langganannya Tejo kalau misalkan dia suka main warnet malam-malam. Biasanya jam 11 malam, dia tuh kalau misalkan lagi warnetan, dia suka lapar dan dia suka beli mie ayam. Nah tukang mie ayamnya ini suka mangkal di dekat warnet. Nah cuman beberapa hari ini dia dan teman-temannya tuh nungguin, tapi kok tukang mie ayamnya nggak ada. Mana nih orang gitu kan. Nah sampai suatu sore si Tejo ini ketemu sama tukang mie ayamnya. Ditanya sama Tejo,
"Mas kemana aja? Aku nggak pernah lewat warnet. Anak-anak nyariin tuh mas." "Wah iya nih bos, sekarang udah nggak lewat situ lagi." "Lah kenapa?" "Wah nggak mau cerita deh saya," kata tukang mie ayamnya gitu. Ya lu kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu pasti jadi penasaran kan. Iya. Kita juga penasaran tuh, akhirnya dirayu-rayu lah sama dia, si tukang mie ayamnya ini. Dan akhirnya tukang mie ayamnya mau cerita. Nah ceritanya si tukang mie ayam ini tuh kayak biasa nih, dikasih tahu dia lewat jalanan ke arah warnet ini malam-malam. Dan warnetnya itu juga sebenarnya sederetan sama rumahnya Tejo. Ya berarti sederetan juga dong sama rumahnya almarhumah Sri, ya kan. Nah pas lagi lewat rumahnya Sri ini, si tukang mie ayam itu ngedenger ada suara cewek nangis, Nat, Moy. Dia nengok dong ke arah sumber suara. Udah dia nengok, si tukang mie ayam ini ngeliat ternyata di halaman rumahnya almarhumah Sri ini berdiri sosok pocong. Hah?